Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintoro SPDI, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan melaksanakan supervisi akademik dengan rekan sejawat. Sebelumnya di sini saya akan melakukan pra observasi bersama rekan sejawat Bu Sri Wahyuni, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Magetan. Kita akan melakukan pra observasi kelas sebelum kita nanti melaksanakan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk gimana ini kabarnya? Kabar saya baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Bin? Alhamdulillah juga baik. Di sini kegiatan kita yaitu akan melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Sri, yang di sini nanti mempunyai tujuan untuk perbaikan di dalam pembelajaran yang sudah berpihak kepada murid atau belum. Apabila belum, nanti ditingkatkan. Makanya dengan adanya supervisi akademik ini di pra observasi kelas ini nanti kita akan berbincang-bincang sebelum melaksanakan supervisi di kelas nanti. Kalau boleh tahu, ini untuk nanti pas observasi di kelas materinya tentang apa ya, Bu? Oke, materi saya nanti tentang descriptive text, Pak. Jadi tentang thing, jadi benda, tanaman icon di sekolah kita. Jadi di tanaman icon di SMP Negeri 1 Magetan. Kalau boleh tahu untuk tujuan pembelajarannya nanti? Oke, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari teks deskripsi tentang benda-benda yang ada di SMP Negeri 1 Magetan yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan sekolah. Itu Pak, tujuan pembelajarannya. Dari tujuan nanti ada untuk area pengembangan secara akademiknya yang hendak dicapai itu nanti di area yang mana ya? Oke, pengembangan yang ingin dicapai oleh saya itu yang pertama adalah pengetahuan. Jadi dalam pengetahuan nanti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Kemudian dalam bentuk keterampilan itu nanti produk anak-anak. Jadi penugasannya nanti anak-anak akan menghasilkan produk itu sesuai dengan passion mereka. Mereka bisa memilih apakah mereka suka dalam bentuk video, silakan, kemudian atau bisa juga dalam bentuk vlog atau artikel atau mungkin audio. Seperti itu Pak Bin. Dari area pengembangan tadi mulai pengetahuan dan keterampilan itu nanti untuk mungkin strategi yang dipakai. Strategi yang saya persiapkan dalam pembelajaran itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, yang terintegrasi dengan PSE. Kemudian saya juga akan menerapkan PJBL, Project Based Learning. Kemudian dengan metode diskusi juga, nanti anak-anak saya bentuk kelompok, kemudian saya beri LKPD dan mereka berdiskusi bersama. Nanti saya akan menilai prosesnya, jadi berdiferensiasi proses. Kemudian nanti setelah itu mereka presentasi di depan kelas hasil dari diskusi itu tadi, seperti itu. Setelah itu juga saya akan memberikan penugasan-penugasan yang tadi produknya berbagai macam tadi. Oke, bagus sekali untuk dari strateginya yang nanti akan dipakai di observasi kelas. Kira-kira nanti dari strategi nanti untuk mencapainya kan butuh media nih. Yeah. Media pembelajarannya apa gitu? Media pembelajarannya nanti akan berupa video tentang tanaman icon di sekolah kita, yaitu video descriptive text tentang labu madu, kemudian anggrek, kemudian bunga Yolanda atau lombok turi. Nanti bisa dilihat di LCD TV yang sudah tersedia di kelas-kelas, atau saya kirim ke grup WhatsApp mereka, jadi mereka bisa menonton video itu yang suka dengan visual. Kemudian mereka juga bisa membaca artikel yang sudah saya share, ataupun mereka bisa mendengarkan audio yang sudah saya share juga. Seperti itu Pak, metode yang saya pakai nanti. Baik Bu Sri, dari beberapa yang sudah dijelaskan itu nanti rencananya ya. Bu Sri nanti itu akan melaksanakan kegiatan istilahnya di kelas itu nanti hari apa, terus jam keberapa, dan di kelas apa itu nanti? Oke, nanti akan saya laksanakan pada hari
Selasa, nanti di kelas 7H, jamnya jam ketiga 4, begitu Pak Tim. Iya. Oke, dari serangkaian beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan di pra-observasi kelas ini, yang Bu Sri rasakan apa ini? Oke, perasaan saya setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak, melaksanakan percakapan pra-observasi, saya merasa lebih siap lagi untuk menghadapi pembelajaran di kelas. Saya siap lagi untuk melaksanakan pembelajaran yang saya rencanakan tadi. Saya merasa percaya diri sekarang. Seperti itu, Pak. Oke. Perasaan saya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin cukup untuk kegiatan pra-observasi kelas ini. Nanti setelah hari Selasa kita istilahnya supervisi di kelas, kita setelah itu nanti akan ada kegiatan lagi pasca observasi kelas juga nanti untuk mengetahui mana yang perlu diperbaiki untuk umpan baliknya. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas waktunya Bu Sri untuk kegiatan pra-observasi kelas sebelum kita mengadakan supervisi akademik di kelas nanti. Oke, sama-sama Pak Pin. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm also very well, thank you. Okay, before we start our lesson, for the leader of the class, please lead your friends to pray together first, okay? Attention please. Let's try together. Finish. Well, I will say thank you to the secretary that have written their friends that absent today. Jadi saya berterima kasih sekali kepada sekretaris yang sudah merekap kehadiran siswa di kelas ini. Semuanya masuk tepat waktu. Bravo, kalian sudah disiplin, luar biasa. Kemudian sekarang dilihat kanan kirinya, apakah ada sampah? Is there any rubbish? Here, oke, kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah, please. Throw away to the rubbish. Oke. Oke, thank you. Baik anak-anak, supaya kita lebih bersemangat lagi dalam belajar, maka kita akan menyanyikan sebuah yel-yel yang biasa kita nyanyikan ya. Lagunya seperti biasa ya. Oke, do you still remember? Masih ingat ya? I'm happy to learn English. I'm happy to learn English. We love English. We love English. Okay, 1, 2, 3, start. I'm happy to learn English. I'm happy to learn English. We love English. English. Okay, thank you. Give applause to us. Well, do you still remember what lesson we have studied last time? Ada yang masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin? Yes, ma'am. Okay, very good. It is about schedule, tentang apa? Jadwal. Dan sekarang kita akan membahas atau belajar tentang descriptive text. Ya. Descriptive text about things. Descriptive text tentang benda. Kemudian profil pelajar Pancasila yang akan kita pakai di sini adalah bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan
tentang benda-benda yang ada di SMP Negeri 1 Magetan yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan sekolah. Okay, now I ask you to look at the whiteboard. Oke, sekarang kalian lihat ya di papan tulis. Ibu punya beberapa gambar. Gambar ini adalah benda-benda icon di sekolah kita atau tanaman icon di sekolah kita. There are 4 plants. Ada 4 tanaman. What is it? Anggrek. Ini anggrek. Kemudian ini apa? Lombok puli. Kemudian ini bunga apa? Lavender. Ini yang paling terkenal, paling popular di SMP Negeri 1 Magetan adalah labu madu. What is in your mind when you look at labu madu? Apa yang ada di benak kalian kalau melihat labu madu? Kolak. Kolak, very good. You want to eat kolak, labu madu kolak ya. And then, kalau lombok turi, what is in your mind? Apa yang ada di benak kalian? Sambal, kemudian apa? Lodeh, right, very good. Oke, sekarang kalian lihat link yang ibu bagikan, link YouTube yang ibu bagikan tentang tanaman icon yang ada di SMP Negeri 1 Magetan di grup WA kalian. Please open your WA group. Silakan dibuka grup WA Bahasa Inggris kelas 7H. Silakan. Kemudian itu dilihat. Itu di situ ada link YouTube, ada video. Ya, kalian bisa lihat video yang suka video. Ada yang saya bagikan itu dalam bentuk artikel. Silahkan kalian baca yang suka membaca artikel. Ada juga yang saya bagikan dalam bentuk audio. Kalian bisa mendengarkan audio. Jadi tentang apa? Tanaman icon yang ada di SMP Negeri 1 Magetan. Hi everyone, how are you? Fine? Okay, today we will study about descriptive text with painting. Oke, baik anak-anak, kalian sudah melihat video tentang tanaman icon, kemudian sudah membaca artikel, kemudian ada juga yang mendengarkan audio yang sudah saya kirim di grup WA kalian. Sekarang tolong perhatikan ini. Apa sih yang dinamakan descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi descriptive text itu adalah teks yang menceritakan tentang orang, ya, mendeskripsikan tentang orang atau benda itu seperti apa. Tujuannya mendeskripsikan orang, tempat atau benda. Ya. I will give it here. It is the meaning of descriptive text. Kemudian struktur teksnya bagaimana? Oke, saya jelaskan supaya nanti kalian bisa membuat. Yang pertama adalah identification. Yang kedua description. Jadi kalau umpamanya ada 2 paragraf yang pertama paling atas itu adalah identification, paragraf kedua adalah description. Kalau ada 3 paragraf berarti identification, description, and description. Jadi identification adalah pengenalan objek yang dideskripsikan, apa yang akan dideskripsikan. Kemudian description-nya itu adalah deskripsi objek lebih spesifik. Jadi mendeskripsikan objek secara lebih khusus itu adalah description. Okay, I will take it here. Ya, saya akan nempel di sini. Sudah. Now I will ask you to make a group, to make some groups. Ya, saya akan menyuruh untuk membuat beberapa kelompok. Silahkan berkelompok sesuai yang sudah saya bagi kemarin. Silahkan. Oke, setelah kalian paham tentang descriptive text, kemudian struktur descriptive text ini, ibu akan memberikan LKPD tiap kelompok 1 untuk dikerjakan dan berdiskusi bersama-sama, ya. Setelah itu
bukan kelas. Oke? Ini ada ya. Sekarang sudah selesai diskusinya. Yang sudah selesai silahkan maju ke depan. Kelompok 1 silahkan maju ke depan dengan teman-temannya. Yuk Mas, dipresentasikan hasil diskusinya. Yang lain silahkan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang deskripsi bunga anggrek. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Kalista dari nomor absen 20. Saya kerja sama Maya absen 17. Saya biasa sama Wijaya absen 5. Maxi make up one of the larger and most diverse groups of flowering plants in the world. The Artin family includes more than individual species that come from every continent except Antarctica, making them some of the best stems of global result out in the United. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause to your friends. Kembali. Oke anak-anak, tadi sudah kita belajar bersama-sama tentang descriptive text. Bisa kita simpulkan bersama-sama tadi ya, bahwa descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. And then structure of descriptive text, number 1, identification, and the second is description. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, Ibu akan memberikan refleksi untuk kalian. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, sangat menyenangkan. Very good. Are you happy today? Oke, very good. Setelah ini, Ibu akan memberi penugasan yang baru. Ya, kalau kita ini tadi belajar tentang tanaman icon di sekolah kita sudah diskusi, kita sudah mengerjakan LKPD. Ibu untuk pertemuan yang akan datang memberikan penugasan, yaitu membuat descriptive text tentang people atau person, ya, tentang orang. Jadi bisa anggota keluarga kalian, gitu ya, bisa idola kalian, mungkin bintang film idola kalian atau artis idola kalian. Oke? Paham anak-anak? Do you understand? Very good. I think it's enough for our lesson today. Now, please pray together first. For the leader of the class, please lead your friends to pray before we go. Attention please. Let's pray together. Finish. Okay, thank you very much for your attention. I'm happy to see you here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu Sri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Sehat juga. Walaupun beberapa yang lalu itu memang lagi sakit. Untuk sebelumnya, saya terima kasih sudah Bu Sri mau meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan lagi setelah kemarin kita sudah pra observasi, terus dilanjut dengan supervisi akademik di observasi di kelas. Terus saat ini yang kita lakukan ini nanti yaitu tentang supervisi pasca observasi supervisi akademik. Ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan kemarin kita kita obrolkan di sini misalnya. Dari kalau boleh tahu Bu Sri itu mungkin perasaannya pada waktu melaksanakan proses pembelajaran yang Bu Sri lakukan kemarin itu bagaimana? Perasaan saya itu pada saat melakukan pembelajaran dengan tema atau dengan materi prosedur teks untuk 2H itu saya sudah merasa bahagia karena mereka sebagian besar itu sudah memahami materi-materi ini baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan, meskipun masih ada beberapa anak itu yang kurang aktif pada saat diskusi. Kesan yang Bu Sri rasakan dengan model yang sudah Bu Sri rencanakan itu setelah diaplikasikan di pembelajaran mempunyai kesan. Kesan saya alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa karena berbasis digital, kemudian mereka bisa praktek dengan menggunakan real media seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Dari proses pembelajaran tersebut apakah dari awal terus pendahuluan, inti sama penutup itu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sudah sesuai. Sudah ya. Dari pembukaan kegiatan inti sama penutup itu semuanya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kalau boleh tahu juga ini hal-hal yang sudah memuaskan dari pembelajaran yang bisa dilakukan, mungkin dari segi murid ataupun dari sisi itu yang puas itu di proses yang mana? Saya sendiri sebagai seorang guru sudah merasa puas karena pada saat pembelajaran itu saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi PSE. Saya juga memakai metode mindfulness supaya anak fresh dan termotivasi untuk belajar. Kemudian dari segi murid yang saya puas itu mereka bisa meningkatkan skill atau keterampilan mereka dalam membuat teks prosedur maupun dalam praktek membuat makanan ataupun minuman yang sesuai dengan materi kelas khusus saat ini. Tadi yang kuat sekarang ini mungkin ada nggak yang dirasakan kekurangan dan kurang memuaskan dari pembelajaran tadi? Ada yang kurang memuaskan itu tapi hanya sedikit saja. Jadi ada 2 anak yang kurang aktif itu nanti saya akan memberikan tambahan setelah ini. Kemudian ada 1 karena LCD-nya belum terpasang di kelas 7H, jadi pembelajarannya medianya pakai laptop dan juga pakai HP. Kalau ini pencapaian kompetensi yang dicapai ini berapa persen? Saya 90%. Menurut Bu Sri ini juga yang menjadi kesulitan murid untuk memahami materi itu ada dari pembelajaran tadi atau yang sudah dilakukan itu. Dari pembelajaran itu saya sudah merefleksi bersama anak-anak murid saya itu semuanya memberi emoticon happy. Mereka katanya sudah senang, kemudian mereka paham. Jadi otomatis kendalanya itu
sampai tidak ada, hanya temannya tadi yang dua nggak konsentrasi. Dari faktor Bu Sri sendiri mungkin apa yang menjadi kesulitan saat mengajarkan pembelajaran yang lalu itu apa mungkin ada kesulitan atau apa tidak? Setelah kita melakukan observasi, Ya, makanya pas di kelas itu ada nggak Bu Sri itu ada momen kesulitan nggak pas pembelajaran? kan kita pada saat observasi itu kan sudah menyiapkan rencana pengembangannya bagaimana, strategi yang akan kita pakai bagaimana, dan itu ternyata itu sudah sesuai dan itu tidak ada kesulitan menurut saya pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Ya, kalau memang tidak ada mungkin apa yang sudah mantap dan ingin Ibu pertahankan atau Sri pertahankan di dalam pembelajaran berikutnya dari pembelajaran yang lalu sudah kita observasi itu apa yang ingin lebih atau yang sudah mantap atau ingin dilanjutkan? Oke, yang saya ingin lanjutkan adalah satu, pembelajaran berbasis teknologi, kemudian yang berdiferensiasi tadi, baik konten proses maupun produk. Kemudian saya pasti akan menggunakan metode PSE dan mindfulness, dan juga metode-metode pembelajaran yang akan saya variasikan setiap jam pelajaran. Jadi mungkin kita bisa pakai marketplace, Google Learning, dan lain-lain itu akan saya tingkatkan lagi. Nah, itu sudah jauh dari yang mau ditingkatkan ya tadi sudah beberapa sudah istilahnya tentang model pembelajaran utamanya yang ingin ditingkatkan. Oke, dari semua paparan tadi ada tidak saran untuk diri Sri sendiri untuk pembelajaran berikutnya memakai strategi apa? Saran untuk diri saya sendiri, nanti bagi murid saya yang 2 orang itu belum mau aktif, saya akan berusaha untuk bagaimana mereka itu supaya aktif, bagaimana supaya mereka itu tertarik untuk berdiskusi, dan lain-lain. Saya akan memanggil mereka pada saat jam kosong atau pada saat istirahat untuk saya bimbing supaya lebih tertarik untuk berdiskusi sama teman. Terima kasih. Baik, sudah luar biasa apa yang Bu Sri lakukan dan Bu Sri jelaskan, yaitu dengan mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang Bu Sri alami sendiri, itu sudah sangat luar biasa itu dari proses pembelajaran yang juga kita observasi dan langsung merencanakan solusi juga untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya agar kekurangan yang dirasakan itu bisa meningkat lagi di pembelajaran. Dari saya sendiri selaku misalnya yang mengobservasi, itu tadi itu di saat melihat pas observasi kelas itu memang sudah sangat baik dan sudah terjalin komunikasi yang baik dari awal sampai akhir. Jadi ya karena kadang memang media mungkin sinyal atau apa yang akhirnya ya anak yang seharusnya tadi bisa konsentrasi jadi hilang konsentrasi. Ya memang sulit, khususnya mindfulness itu sulit, itu perlu latihan. Harus hadir, perlu di dalam kelas itu memang harus latihan ini. Itu dari saya untuk pengamatan yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pembelajaran di awal, di inti dan penutup ya sangat luar biasa. Namun tetap ada catatan yang ternyata memang sudah dengan sampaikan juga sama, yaitu bisa digunakan. Catatan saya tetap ada catatan sedikit mungkin yang harus saya sampaikan ke Bu Sri terkait pengamatan saya di saat observasi itu. Yang mungkin kurangnya istilahnya apa ya, di saat penggunaan proyektor atau media televisi untuk biar bersama-sama itu. Tadi saat mengamati ini memang ada penampilan kelompok ya, ternyata memang yang paling sulit itu memang umpan balik dari kelompok yang lainnya itu. Memang menyampaikan bisa, tapi teman yang lain itu mau menanggapinya itu yang ya masih belum. Jadi mungkin adalah dari tetap
semoga di pembelajaran berikutnya bisa berdiferensiasi antar integrasi dan kompetensi sosial emosional serta tetap di dalamnya tumbuh budaya positif. Terima kasih untuk kegiatan pasca observasi hari ini, pasca observasi supervisi akademik kita untuk aksi nyata 2003 jadi sudah kita lakukan. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada yang disampaikan? Dan mungkin Ibu PP ada? Terima kasih Pak Kuntoro dan Bu Sri. Alhamdulillah proses observasi dari kalian ternyata menyimak komunikasinya bagus. Bu Sri sudah memberikan refleksi dari alhamdulillah cukup positif ya Bu. Beberapa hal yang kemungkinan ada kendala-kendala sudah bisa diatasi sehingga tidak berarti bisa pelajaran kelas sudah bisa kondusif dijalankan. Kemudian ini Pak Tim juga sudah menyampaikan beberapa catatan yang perlu dilakukan. Nah, kiranya dari refleksinya Bu Sri dan catatan dari Pak Tim sebagai supervisor itu sudah cukup baik. Jadi Bu Sri tadi ada sedikit kendala di sini, ternyata itu sudah dicatat oleh Pak Tim sebagai supervisor. Jadi ini menunjukkan bahwa ada suatu kegiatan yang menyatu di dalam kelas. Baik itu sebagai pengajar, lalu yang berhasil ternyata sudah bisa melihat celah-celah yang mungkin dirasa kurang atau yang dipindahkan. Lalu hal-hal positif yang tadi direfleksikan oleh Bu Sri, Pak Tim juga mencatatnya sebagai yang positif dan tidak sebenarnya seperti itu. Nah inilah perlunya mengapa kita dalam hal ini diberikan materi untuk bisa saling memposisikan diri sebagai observasi dari observasi. Tentunya ini bisa menambah kita masing-masing. Mungkin harapan dari pelaksanaan PGP sendiri ketika nanti kita pandangannya nanti dicetak untuk bisa menjadi seorang pemimpin, utamanya dalam ini pemimpin belajar betul-betul bisa kompeten dan menunjukkan hal yang luar biasa. Dan nanti endingnya tetap ada kepentingan siswa. Kepentingan siswa bukan melalui pendidikan dengan berbagai rangkaian kegiatannya itu mereka tetap berpandang dengan baik. Itu ya, jadi kita harus melakukannya berpihak pada siswa. Semua yang kita orientasinya mereka mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Proses pasca observasi ini sudah berlangsung dengan komunikasi dan tidak baik. Terima kasih untuk ada tanggapan dari di kegiatan saya yaitu pasca observasi supervisi akademik dengan rekan sejawat yaitu Bu Sri Wahyuni selaku guru bahasa Inggris. Setelah sudah lalui, terima kasih Bu Sri, Bu Trinina. Dan kita akhiri untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.